Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yahya Agung Wibowo, tempat tugas dari SD Negeri 3 Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1. Demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Ada 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berorientasi pada murid. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, Pancadharma atau asas pendidikan, yang terdiri dari 1. Kemerdekaan, 2. Kodrat alam dan zaman, 3. Trikon, yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Keempat, trisentra pendidikan. Pertama adalah keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Baik, untuk berikutnya akan kita bahas yang pertama. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang artinya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kedua, Pancadharma atau asas pendidikan, yang terdiri dari 1. Asas kemerdekaan. Asas ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Pendidikan harus bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 2. Asas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Tugas guru hanya menuntun anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. 3. Azas kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan merupakan fondasi kebudayaan bangsa. Pendidikan dan kebudayaan diibaratkan tata surya, di mana selalu bergerak dan tidak pernah berhenti. Begitu pula pendidikan dan kebudayaan yang selalu berkembang sesuai dengan kodratnya. Asas ini juga menekankan perlunya memelihara sosiokultural. 4. Azas kebangsaan. Asas ini menegaskan bahwa anak harus memiliki rasa kebangsaan, dan rasa ini dapat menjadi perekat kedaulatan bangsa. Dan terakhir, kelima, asas kemanusiaan. Asas ini menegaskan pentingnya persahabatan menggerakkan nilai keadilan dalam kedaulatan, di mana konsep kemanusiaan dapat mendamaikan kehidupan. Yang ketiga, trikon. Kon yang pertama, kontinuitas adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan. Artinya, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kon kedua, konvergensi, merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber
namun harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Dan kon yang ketiga adalah konsentris, merupakan pendidikan yang dilakukan tidak boleh lepas dari kepribadian bangsa kita. Karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan karakter budayanya. Keempat, trisentra pendidikan. Pertama, keluarga. Sebagai pusat pendidikan perlu untuk membimbing anak menjadi pribadi yang utuh. Keluarga merupakan tempat pertama kali bagi seorang anak belajar banyak hal melalui pengalaman sehari-hari. Kedua, sekolah sebagai pusat pendidikan. Sekolah juga memberikan nilai positif kepada anak melalui budaya sekolah, diantaranya gotong royong, budaya membaca, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ketiga, masyarakat. Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh dalam pendidikan anak. Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter, budaya, dan cara pandang anak melalui interaksi sosial dan pergaulan. Apakah Bapak Ibu tahu semboyan Ki Hajar Dewantara? Ya, benar. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Di depan memberikan contoh atau panutan yang memiliki makna bahwa guru sebagai pengajar dan pendidik wajib memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun semangat atau ide, yang artinya guru harus bisa membangun semangat, harus memiliki ide dan inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan, yang bermakna guru di belakang harus bisa mendorong dan memberikan motivasi kepada murid. Jadi, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan yang berpihak kepada murid. Berikut adalah beberapa tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sering kami hadapi. Yang pertama, belum bisa menjadi teladan. Yang kedua, strategi pembelajaran masih monoton dan kurang variatif. Yang ketiga, masih menggunakan metode ceramah atau teacher center. Keempat, pembelajaran masih berorientasi pada hasil dan bukan pada proses. Kelima, anak melakukan sesuatu karena suatu keharusan atau tuntutan, bukan karena perasaan suka. Dan yang keenam, anak kurang motivasi dan kurang berminat dalam melakukan sesuatu di sekolah. Ada beberapa solusi yang barangkali bisa digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, mengikuti pelatihan, seminar, atau juga workshop terkait peningkatan kompetensi guru. Yang kedua, selalu berbuat baik dan berusaha menjadi contoh atau teladan untuk murid dalam segala hal. Yang ketiga, menggunakan strategi, model, serta metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar anak. Yang keempat, berorientasi pada proses dan pada hasil sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang berlaku saat ini. Kelima, selalu memberikan motivasi kepada anak. Dan yang terakhir, keenam, memberikan ruang kepada anak untuk peningkatan kemampuan sesuai dengan bakat dan minat. Seperti contoh, kalau di sekolah diadakan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, dan kegiatan yang lain. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya bertujuan untuk pendidikan yang berpihak pada murid saja, tetapi sekaligus juga menebalkan laku atau budi pekerti murid. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang dapat kami sampaikan. Namun sebelumnya, marilah kita berpantun terlebih dahulu. Ke Surabaya naik becak, jangan lupa mampir ke pelabuhan, calon guru penggerak sebagai agen perubahan. Pergi belanja sama adik, jangan lupa membeli kara sebagai guru yang baik
harus bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Burung kenari, burung cendrawasih. Demikian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.